Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah teori statistika. Pada pertemuan ini akan dibahas tentang sebaran pembaca kontinu, yaitu sebaran seragam, eksponensial, gamma, normal, beta, Weibull, dan log normal. Pertama, sebaran seragam digunakan untuk memodelkan peubah acak yang cenderung terjadi merata pada suatu rentang nilai. Peluang pada satu interval nilainya ini sebanding dengan lebarnya. Digunakan untuk membangkitkan atau simulasi peubah acak dari hampir semua sebaran. Digunakan juga sebagai prior non-informatif pada analisis bias. Fungsi kepekatan peluangnya sebagai berikut. Jadi fx sama dengan 1 per b minus a untuk x di antara AB dan 0 lainnya. Ini adalah gambar dari fungsi kepekatan peluang seragam. Kemudian fungsi sebaran untuk sebaran seragam yaitu f besar x-nya sama dengan 0 untuk x lebih kecil 0. Kemudian untuk x di antara a sampai b yaitu x minus a dibagi b minus a, dan nilainya 1 kalau x lebih besar sama dengan b. Ini adalah gambar fungsi sebarannya. Nilai harapannya sama dengan a plus b per 2 kemudian ragamnya sama dengan b minus a pangkat 2 dibagi dengan 12. Sebagai ilustrasi sebaran seragam, misalkan peubah acak Y mempunyai sebaran seragam kontinu pada selang nilai dari 2 sampai 8. Tentukan peluang Y lebih kecil mu plus sigma. Maka di sini mu-nya dihitung lebih dulu, yaitu a plus b per 2 sama dengan 5. Ragamnya adalah b minus a pangkat 2 per 12, hasilnya 3. Maka sigmanya sama dengan akar 3. Maka fungsi sebarannya tinggal memasukkan nilai a dan b-nya. Ini adalah fungsi sebaran dari sebaran seragam untuk nilai a2 dan b-nya 8. Maka peluang Y lebih kecil mu plus sigma sama dengan peluang Y lebih kecil 5 plus akar 3. Kemudian masukkan nilai ini pada fungsi sebarannya di sini, dan ini diperoleh peluangnya adalah 3 plus akar 3 per 6. Ini adalah area yang diarsir. Ini merupakan peluang Y lebih kecil mu plus sigma. Sebaran eksponensial, sebaran ini menjulur ke kanan dengan maksimum nilainya pada Y sama dengan 0. Peubah acaknya bernilai positif. Digunakan untuk memodelkan waktu jarak antar kedatangan pada proses kosong. Misalkan waktu antar truk tiba di dok bongkar muat, waktu antar transaksi di mesin ATM, atau waktu antara panggilan telepon ke operator pusat suatu layanan. Fungsi kepekatan peluangnya yaitu 1 per theta E pangkat minus Y per theta untuk Y lebih besar sama dengan 0 dan tetanya lebih besar 0, dan 0 untuk Y lebih kecil 0. Sedangkan fungsi sebaran kumulatifnya yaitu F besar Y sama dengan 0 kalau Y-nya lebih kecil 0 dan 1 dikurangi E pangkat minus Y per 0 untuk Y lebih besar 0. Nilai harapannya sama dengan theta dan ragamnya sama dengan theta kuadrat. Berikut adalah grafik dari fungsi kepekatan dan fungsi sebaran eksponensial. Jadi nilai bentuk sebarannya ini sangat ditentukan oleh parameternya. Semakin besar parameternya ini semakin landai, ya. Dan ini adalah untuk fungsi sebarannya, ya. Jadi kalau
tetanya kecil, yang pada biru ini kurvanya terlihat agak melengkung. Sedangkan kalau pada teta yang sama dengan 10 ini masih panjang pada Y sama dengan 10, mungkin nanti pada Y tertentu dia akan juga membentuk suatu garis datar. Sekarang kita bahas tentang hubungan sebaran posong dengan sebaran eksponensial. Misalkan suatu proses posong ini dinyatakan sebagai peubah acak X dengan xt, jadi xt ini panjangnya interval, itu menyebar posong dengan lambda kalikan t ya, karena pada posong itu rataannya sesuai dengan panjang intervalnya. Kemudian misalkan y ini jarak dalam waktu atau ruang antara dua peristiwa posong, maka di sini kalau ingin dicari berapa peluang Y lebih besar Y, ini kan menyebar eksponensial. Kalau ini dikaitkan dengan peristiwa posong, berarti di sini tidak ada peristiwa yang terjadi dalam XY. Sehingga peluang Y lebih besar Y ini adalah menggunakan sebaran eksponensial sama dengan E pangkat minus Y per theta. Sedangkan kalau menggunakan posong ini kan berarti peluang X-nya sama dengan 0. Ini sama dengan E minus lambda Y. Kemudian kita samakan karena ini sama ya. Maka di sini ada kesamaan, yaitu lambda itu sama dengan 1/, theta. Atau theta itu sama dengan 1/, lambda. Jadi karena theta ini kan parameter pada sebaran eksponensial. Sehingga lama atau jarak antar kedatangan proses posong itu menyebar eksponensial dengan tetanya sama dengan 1/, lambda. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan pelanggan ini tiba di counter layanan dengan rata-rata 15 orang per jam. Ini merupakan peristiwa posong, ada waktunya. Kemudian tentukan peluang bahwa waktu kedatangan antar pelanggan berturut-turut kurang dari 3 menit. Maka di sini yang digunakan adalah sebaran eksponensial. Rata-rata banyaknya kedatangan per jam tadi diketahui 15, sehingga lambdanya 15 dan tetanya berarti 1/, lambda sama dengan 1/15 ya. Kemudian 3 menit sama dengan 0,05 jam, sehingga peluang X lebih kecil 0,05 sama dengan 1 dikurangi E pangkat min X per theta. X nya masukkan nilainya 0,5, kemudian tetanya masukkan 1/15, hasilnya peluangnya adalah 0,5276. Artinya di sini ada kemungkinan 52,76% bahwa waktu kedatangan antar pelanggan berturut-turut itu kurang dari 3 menit. Selanjutnya sebaran gamma. Sebelum membahas sebaran gamma, dibahas dulu tentang fungsi gamma. Fungsi gamma adalah gamma alfa sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari Y pangkat alfa minus 1 E pangkat minus Y dy. Dan gamma alfa plus 1 itu adalah integral dari Y pangkat alfa E pangkat minus Y, daerahnya sama 0 sampai tak hingga, dan nilainya ini kalau diintegralkan hasilnya sama dengan alfa kali gamma alfa. Sehingga jika alfa ini bilangan bulat, maka gamma alfa ini sama dengan alfa min 1 faktorial. Kemudian integral dari Y pangkat alfa min 1 dikalikan E pangkat minus Y per beta. Jadi di sini ada perubahan, kalau tadi hanya min Y, tapi di sini min Y per beta. Ini hasilnya kalau diintegralkan adalah beta pangkat alfa dikalikan gamma alfa. Sehingga dari ide inilah muncul sebaran gamma. Jadi sebaran gamma
ini bentuknya menjulur ke kanan, nilai P ubah acak X-nya selalu bernilai positif. Kemudian digunakan untuk memodelkan banyak karakteristik di bidang biologi maupun ekonomi. Dapat mempunyai berbagai bentuk untuk mencocokkan data empiris. Fungsi kepekatannya, karena tadi ini integralnya ini sama dengan 1, maka Fy ini 1 per gamma alfa dibagi lagi ya, 1 per beta pangkat alfa, Y pangkat alfa min 1, E pangkat min Y per beta. Ini adalah fungsi kepekatan gamma. Untuk Y nya lebih besar 0, demikian juga untuk parameternya alfa beta, ini lebih besar 0. Nilai harapannya sama dengan alfa kalikan beta, ragamnya sama dengan alfa dikalikan beta kuadrat. Berikut adalah gambar dari fungsi kepekatan gamma dan eksponensial. Di sini ya dijadikan satu. Perhatikan di sini bentuk gamanya ini dengan berbagai parameter, bentuk sebarannya ini berbeda-beda. Sedangkan yang warna hijau ini adalah eksponensial 2, dan oranye muda ya, ini adalah eksponensial 5. Kasus khusus sebaran gamma. Bila alfa sama dengan 1, sebarannya adalah eksponensial. Kemudian kalau alfanya sama dengan nu per 2 dan betanya 2, dengan nu ini merupakan bilangan bulat, maka sebarannya merupakan sebaran Q kuadrat. Nilai harapan dan ragam dari sebaran Q kuadrat adalah nu dan 2 nu. Sebaran ini paling banyak digunakan untuk inferensia statistik. Umumnya dinotasikan sebagai Y menyebar Q kuadrat dengan derajat bebas nu. Ini adalah fungsi kepekatan dari sebaran Q kuadrat, jadi tinggal mengganti alfanya dengan nu per 2 dan betanya menggantinya dengan 2. Ini adalah fungsi kepekatan grafik dari fungsi kepekatan sebaran Q kuadrat pada berbagai derajat bebas. Sebaran gamma baku ini mempunyai beta sama dengan 1, sehingga fungsi kepekatannya gamma baku tinggal mengganti betanya 1 ya. Ini adalah fungsi kepekatannya untuk gamma baku. Ini adalah gambar dari sebaran gamma baku pada berbagai nilai alfa. Berikut ilustrasi untuk sebaran gamma. Misalkan waktu reaksi dinyatakan sebagai Fibonacci X dari suatu amatan yang dipilih secara acak untuk stimulus tertentu. Ini memiliki sebaran gamma baku dengan alfa sama dengan 2 detik. Tentukan peluang bahwa waktu reaksinya ini antara 3 sampai 5 detik, kemudian lebih besar dari 4 detik. Untuk penyelesaiannya, ini peluang yang A, peluang X di antara 3 sampai 5. Ini sama dengan fungsi sebaran pada nilai X sama dengan 5 dikurangi nilai fungsi sebaran pada X sama dengan 3. Caranya untuk menentukan fungsinya ini dengan diintegralkan. Di sini F besar 5, tentunya ini integral dari batas bawahnya 0 sampai 5 dari fungsi gamma baku alfanya 2. Ini diperoleh 0,96. Kemudian F3 diintegralkan dari 0 sampai 3 diperoleh 0,801. Maka jawaban yang bagian A, peluang X di antara 3 sampai 5 ini sama dengan 0,159. Kemudian peluang X lebih besar 4 sama dengan tentunya 1 dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan 4. Masukkan nilainya. Untuk mencarinya ini caranya sama, mencari F4 ya, tinggal mengganti batasnya dengan 4. Ini diperoleh 0,092. Selanjutnya sebaran normal. Sebarannya berbentuk lonceng dengan kecenderungan nilai Y mengumpul di sekitar
median atau rataan atau modusnya ya. Digunakan untuk memodelkan banyak fenomena pada bidang biologi dan alam lainnya. Kemudian baik penduga ini mempunyai hampiran sebaran percontohan normal karena adanya teorema limit pusat. FKP-nya yaitu seperakar 2V dikalikan sigma E pangkat minus setengah dikalikan Y minus mu per sigma dipangkatkan 2 dengan Y-nya nilainya di antara minus tak hingga sampai tak hingga. Ini adalah fungsi kepekatan untuk sebaran normal baku. Kalau normal baku adalah mu-nya 0 dan ragamnya 1. Ini adalah beberapa fungsi gambar dari fungsi kepekatan peluang pada berbagai nilai mu dan ragam. Sebaran kelima yaitu sebaran beta. Baca X ini dikatakan memiliki sebaran beta dengan parameternya ada alfa, beta, A, dan B jika mempunyai fungsi kepekatan X-nya berbentuk seperti ini. Di sini nilai X-nya di antara A sampai B dan alfa dan betanya ini lebih besar 0. Kemudian kalau A sama dengan 0 dan B-nya 1, ini sebagai sebaran beta baku yang sudah sering kita kenal. Ini sebarannya bentuknya adalah gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dibagi gamma beta dikalikan X pangkat alfa minus 1 dikalikan 1 min X pangkat beta min 1. Di sini X-nya di antara 0, 1. Nilai harapannya yaitu alfa per beta, ragamnya cukup panjang ya ini ya, alfa kalikan beta dibagi alfa plus beta pangkat 2 dikalikan alfa plus beta plus 1. Jika alfanya lebih besar 1 dan betanya ini juga lebih besar 1, maka modus, maksudnya pusat ya, pusat sebarannya ini berada pada nilai X-nya yaitu alfa minus 1 dibagi alfa plus beta minus 2. Untuk lainnya modusnya ini bisa berada pada titik batas atau tidak unik. Berikut adalah beberapa konfigurasi dari fungsi kepekatan beta ya. Jadi pada gambar yang kiri ini untuk alfa lebih kecil beta dan alfanya lebih kecil 1, ini sebarannya cenderung miring ke kanan. Sedangkan kalau alfa dan sama dengan beta ini cenderung simetrik ya, meskipun ada yang berbentuk seperti U ya. Ini ketika alfanya setengah dan betanya setengah. Sedangkan kalau alfa lebih besar beta dan alfanya lebih besar 1, ini tampak sebarannya ini miring ke kiri. Berikut ilustrasi untuk fungsi kepekatan beta. Misalkan manajer project ini sering menggunakan metode BERT, yaitu teknik evaluasi, program, dan review untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang membentuk proyek besar. Asumsi standar dalam analisis BERT adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu setelah dimulai pekerjaan itu memiliki sebaran beta, dengan A ini adalah waktu optimis dan B ini adalah waktu pesimis. Misalkan dalam membangun suatu rumah, ini waktu yang diperlukan untuk meletakkan fondasi itu mempunyai sebaran beta, A-nya 2, B-nya 5, alfanya 2 dan betanya 3. Di sini nilai alfa dan beta, untuk nilai alfa dan beta yang disebutkan tadi, FKP-nya ini merupakan fungsi polinomial, sehingga peluang yang dibutuhkan paling banyak 3 hari untuk meletakkan fondasi, yaitu peluang X lebih kecil sama dengan 3, berarti integral dari A-nya 2 sampai 3 di sini,
Kemudian ini adalah dimasukkan nilai parameter dari sebaran betanya. Ini kalau diintegralkan, ini hanya fungsi polinomial biasa, hasilnya sebesar 0,40. Sebaran berikutnya yaitu sebaran Weibull. Peubah acak Y mempunyai sebaran Weibull dengan parameternya ini alfa dan beta. Kedua parameternya ini lebih besar dari 0. FKV-nya sebagai berikut ya. Ini FKV dari sebaran Weibull. Ini adalah fungsi kepekatan dari sebaran Weibull pada berbagai nilai alfa dan beta. Bentuknya cenderung miring ke kanan ya. Fungsi sebarannya ini ya, 1 dikurangi E pangkat minus Y per alfa dipangkatkan beta. Nilai harapannya sama dengan alfa pangkat 2 per beta dikalikan gamma 1 plus 2 per beta. Kemudian ragamnya cukup panjang ya, bisa dilihat di slide. Kemudian sebaran berikutnya yaitu sebaran log normal. Kalau dilihat bentuknya log normal ini memang mirip normal ya. Nah, di sini kalau Y bintang sama dengan len dari Y, ini akan mempunyai sebaran normal. Makanya sering disebut sebagai sebaran log normal karena lognya itu mempunyai sebaran normal. Nilai harapannya sama dengan E pangkat mu plus sigma kuadrat per 2 dan ragamnya sama dengan E pangkat 2 kalikan mu plus sigma kuadrat dikurangi E pangkat 2 mu plus sigma kuadrat. Ini adalah gambar dari fungsi kepekatan log normal. Jadi sebarannya ini bentuknya juga miring ke kanan. Berikut ini adalah ringkasan untuk sebaran kontinu terkait dengan fungsi kepekatan peluangnya, nilai tengah, ragam, dan fungsi pembangkit momennya. Berikut beberapa soal latihan yang terkait dengan sebaran dari peubah acak kontinu. Selamat berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.